Selamat datang dan salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali di Podcast Sehati, Podcast Sehat bersama Suwandi. Dan pada hari ini kita akan lebih membahas tentang mental health atau mental illness atau anxiety. Ini adalah beberapa istilah yang seringkali muncul di kalangan masyarakat umum ataupun generasi muda dan profesional. Karena sebenarnya apa sih hal-hal tersebut di atas? Apa sih yang harus kita siapkan atau apa sih yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki gejala atau ciri-ciri yang kita alami dalam mengatasi hal-hal tersebut di atas. Dan pada hari ini hadir bersama kita semua narasumber untuk Podcast Sehati pada hari ini. Beliau adalah Dr. Agung Budi Setiawan, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang dokter. Selamat datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya dokter hari ini? Alhamdulillah masih bisa podcast. Alhamdulillah masih bisa podcast. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Baik dokter, untuk permulaan ini dokter, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakat ini seringkali mendiagnosa dirinya sendiri, apalagi untuk generasi Z ya dok ya, atau milenial ini, mereka sedikit-sedikit menyampaikan sepertinya saya kena mental health nih, kena mental breakdown nih. Kena mental, ya. Kena mental. Down. Lagi down gitu ya dok. Bagaimana atau seperti apa seseorang itu menderita gangguan kejiwaan atau gangguan kejiwaan secara garis besar sendiri, itu seperti apa ya dokter? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Anam yang begitu glowing ya, ya dokter. Saya tersepona ya, tersepona. Kalau terpesona itu kan biasa ya. Ini tersepona. Ya. Kenapa itu dokter kok? Ya karena seorang farmasis tapi jadi host. Iya, jadi luar biasa, multi talent. Ya. Alhamdulillah dokter diberi kepercayaan. Siap. Saya ingin mengkonfirmasi ya bahwa memang self diagnosis atau dalam bahasa yang lain cocok ya, cocokologi, mencocok-cocokkan gitu ya. Saya mengeluh begini ya, kalau generasi sekarang ini dia biasanya nggak langsung ke profesional tapi biasanya sih browsing, biasanya ke Mbah Google dulu ya. Nah setelah itu dicocok-cocokin gitu ya. Lalu saya ini kayaknya kok mirip gitu ya, atau ada testimoni dari artis ya, itu loh, saya kok seperti itu ya. Nah, kemudian dia mendiagnosis dirinya dan kemudian lalu mencoba untuk mencari cara yang mirip dengan apa yang didapat itu. Nah, masalahnya adalah kalau diagnosisnya betul, itu masih mungkin barangkali jalan yang dicari itu mungkin bisa relevan gitu ya. Bisa relevan. Masalahnya kalau di kedokteran itu kan tidak ada treatment kalau diagnosisnya itu nggak ada. Atau treatment itu menjadi salah kalau diagnosisnya salah. Oke. Jadi namanya maltreatment. Maltreatment. Kalau dokter yang melakukan itu malpraktek. Diagnosis itu biasanya ditegakkan melalui assessment, dan assessment itu biasanya dilakukan oleh seorang profesional. Kalau urusan mental ini biasanya psikolog, kemudian juga psikiater, SPKJ ya, spesialis kedokteran jiwa. Seperti jadi, Dr. Agung. Saya ini kebetulan SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Jadi dari dokter dulu memperdalam jiwa. Jadi namanya SPKJ. Nah, dengan assessment yang betul, maka diagnosisnya itu
harapannya betul. Dan diagnosis yang betul itu akan membuat treatmentnya menjadi betul. Nah, sekarang ini yang Mas Anam sampaikan itu betul-betul yang lagi ngetrend real terjadi, dan yang jadi masalah adalah kenapa? Karena banyak masyarakat yang berpikir kena mental itu aib. Apa kata dunia gitu loh kalau saya kena mental gitu ya. Yeah. Sehingga mereka berpikir ya, kalau mau ke psikolog atau ke psikiater itu bukan masalah duit ya. Mungkin BPJS kan gratis. Betul. Tapi apa kata dunia, apa kata calon mertua ya? Sehingga akhirnya mereka mencoba cara lain yang tidak diketahui orang, tetapi yang penting harapannya kena mentalnya itu menjadi sembuh gitu. Nah, sembuh dari mana kalau pakai ilmu cocokologi tadi? Jadi karena itu kalau ada gejala-gejala 3 kriteria ya dikatakan gangguan itu. 3 kriteria seseorang itu mengalami gangguan mental ya? Betul, orang yang kena mental itu cirinya ada 3. Yang pertama itu kalau ada yang namanya gejala. Oke. Jadi misalnya yang tadi Mas Anam bilang cemas ya, 1001 gejala ya, susah tidur, overthinking lah ya, sedih lah ya, dan pokoknya masalah pikiran, masalah perasaan, masalah perilaku, mudah marah lah ya. Kemudian dari situ berlangsung dalam kurun waktu tertentu ya. Lalu yang kedua menimbulkan yang namanya distress. Distress itu bahasa sehari-harinya penderitaan. Jadi kalau yang seperti apa nih Dok? Ya menderita dengan gejala itu. Kalau misalnya kita susah tidur tapi ternyata nggak menderita, malah bisa produktif, bisa menyiapkan podcast yang lebih kreatif gitu ya. Terus rambutnya tiap podcast ganti gitu ya. Jadi berarti salah satu ciri besok harus ganti kayaknya. Nah, itu bukan gangguan. Jadi kalau orang cemas misalnya menjelang ujian ya, tapi membuat dia justru siap-siap untuk ujian besok. Oke, betul. Kayak saya misalnya tadi dikasih tahu podcast gitu ya, cemas. Tapi kalau kecemasan itu membuat saya siap-siap ya, maka kecemasan itu bukan dikatakan gangguan. Tapi kalau kecemasan itu membuat kita cuma cemas tapi nggak bisa apa-apa, jadi menderita. Mulai muncul misalnya berdebar-debar, lalu muncul tangannya itu misalnya basah, begitu ya. Dan bahkan mungkin mulai sekarang kan musim kerek gitu ya, kerek gitu ya, bikin horek gitu ya. Lalu berbagai macam keluhan namanya somatis ya, sehingga sekarang terkenal psikosomatis ya. Nah itu namanya menderita, jadi mengganggu dirinya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penderitaan itu menurunkan kualitas hidup. Jadi produktivitasnya menurun. WHO memperkirakan kalau masyarakat ini pakai ilmu cocokologi ya, pakai ilmu self diagnosis ya, tidak mau atau takut ke profesional, tahun ke depan ini diperkirakan gangguan mentalnya akan menjadi gangguan yang nomor 1 membuat manusia di dunia ini tidak produktif. Menjadi salah satu penyebab manusia. Penyebab nomor 1. Penyebab nomor 1 yang mengalahkan semua jenis penyakit baik fisik. Hanya karena mentalnya tidak stabil. Baik. Bahaya juga berarti ya. Bahaya. Jadi dunia menjadi produktivitasnya menurun, dirinya akan mulai dari pribadinya menurun. Lalu keluarganya jadi produktivitas menurun, mulai lingkungan, negara juga rugi, seluruh dunia menjadi rugi gara-gara orang merasa bahwa kena mental itu ya tadi itu sesuatu yang tidak wajar dan aib, sehingga kalau belum parah ya
belum menjadi profesional. schizofrenia namanya, gangguannya itu psikotik ya. Atau kalau belum sampai nggak tahan gitulah, dia malu ke profesional. Jadi itu jawabannya 3 tadi. Ya. Dari dokter tadi sedikit disinggung bahwa kalau misalnya dari WHO sendiri memperkirakan gangguan kejiwaan atau itu bisa menjadi penyebab utama gagalnya sebuah negara nih nanti ke depannya. Gagalnya yang namanya ini produktivitas. Kualitas hidup umat manusia di seluruh dunia ini. Kalau misalnya bertolak dari pernyataan dari WHO tersebut, Dok, ke penyebab awal, Dok, supaya masyarakat juga mengetahui penyebab awal seseorang itu bisa menderita gangguan mental atau gangguan kejiwaan, dan mungkin ciri-cirinya, Dok. Ya. Penyebab dan ciri-cirinya supaya dari mungkin ada dari masyarakat di rumah, keluarganya yang sudah melihat putranya atau remaja yang masih kuliah apabila memiliki gejala-gejala tersebut. Ini sampai usia lanjut, sampai gitu, pikun itu adalah gangguan jiwa. Siap. Ini kalau misalnya ditarik dari pernyataan tadi, dokter, penyebabnya itu apa ya, dokter? Kira-kira supaya masyarakat juga mengetahui dan bisa menghindari seperti itu, dok. Ya, kalau ciri-ciri tadi saya sempat singgung yang pertanyaan pertama ya. Ya. Kalau penyebab itu ada 3 juga. Penyebabnya ada, dok. Jadi yang pertama itu genetik. Oke. Bakat. Jadi ada orang tertentu yang kalau dia putus pacar gitu aja, dia sudah kena mental. Oke. Tapi ada orang lain putus pacar, cari yang lain. Malah sebelum putus punya stok. Lah itu. Ada di sini ada. Begitu ya, ya. Saya pernah tidak mendengar ini. Rahasia nanti itu ya, dokter. Iya. Itu saya yang tahu. Iya. Jadi itu namanya genetik. Jadi ada orang tertentu misalnya nggak naik kelas ya, itu sudah bisa bunuh diri gitu ya. Betul. Depresi, bunuh diri. Tapi ada orang lain yang nggak naik kelas tuh biasa aja, tidak menjadi masalah. Jadi malah dia cerita, ini saya mau memperdalam ilmu, jadi saya ini nggak mau seperti yang lain. Saya memperpanjang pendidikan gitu ya, dok ya. Jadi kenapa saya mengulang? Karena yang pertama saya ingin memperdalam, yang kedua karena saya disayang sama guru-guru, yang ketiga karena beasiswa saya masih banyak gitu. Jadi yang pertama itu ya genetik. Yang kedua mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah masa di mana seseorang berada dalam kehamilan. Oh. Iya. Jadi kenapa perlu konseling pranikah? Karena kalau kita hamil, ibu-ibu hamil, itu kemudian ibunya mengalami masalah, atau mungkin waktu sudah hamil kemudian dia bilang, waduh mas, hamil mas gitu. Itu kan unwanted child. Jadi positif mestinya kan senang sudah menikah ya. Ini rupanya ingin apa? Ya belum menunda siap lah. Belum siap untuk punya anak, belum siap untuk ya pokoknya ingin menunda. Positif. Terus begitu dokter ngomong positif, noleh ke suaminya, mas positif ya apa? Ya gitu ya. Itu sudah menimbulkan penolakan secara psikis terhadap janin yang ada dalam kandungan. Namanya unwanted child. Mohon maaf dok, saya sebelum ke ciri ketiga tadi terkait dengan yang masa kehamilan ini mungkin juga perlu menjadi perhatian buat para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menanti buah hati gitu ya dok ya. Berarti dari tindakan menurut kita secara umum ya dok, yang mungkin sangat ringan gitu ya dok. Mengekspresikan suatu perasaan dengan spontanitas itu juga bisa mempengaruhi ke dalam, karena menyatu, janin ini menyatu, darahnya juga yang di istilahnya yang menjadi asupan sehari-hari ya darah dari ibu.
perasaannya ibu itu juga bisa dirasakan oleh aura apapun. Misalnya lagi hamil, dia kena KDRT misalnya, ya dimaki sama suami. Makanya suami-suami itu kan kalau ya bukan hanya istri yang hamil, biasakan sebelum hamil itu sayang betul sama istri, supaya jangan pada waktu hamil keperucut ngomong yang tidak baik. Karena begitu istri itu sedih, maka kesedihan itu berpengaruh kepada janinnya. Selain itu orang sedih itu imunologinya juga menurun, ya, sehingga akhirnya proses pembentukan organ khususnya 3 bulan pertama di otak itu terganggu. Terekam di dalam otak si janin ya dok ya? Bukan hanya terekam, mengganggu proses pembentukan sel otak. Nah itu mudah sekali kena mental. Misalnya waktu dalam janin, ibunya sakit, ya muntah-muntah sampai opname sehingga kurang asupan, berpengaruh juga. Itu mikrokosmos. Ya. Karena itu perhatikan betul-betul. Jadi ibu hamil itu harus menjadi prioritas. Makanya saya senang ada program pemberian susu gratis ya, sama makan siang. Nah, itu mudah-mudahan nanti jadi apa? Barokah lah buat masyarakat. Baik. Ya toh? Siap dokter. Ya. Terus yang ketiga makrokosmos. Makro. Setelah lahir bagaimana gitu. Misalnya dia dalam kandungan nggak punya bakat. Waktu dia balita karena kedua orang tuanya kerja nggak terawat dengan baik, kejang, kena demam, kejang. Orang kejang itu kan dia sulit nafas, bahkan nggak bernafas. Pada waktu nggak bernafas, otak itu kekurangan oksigen. Nah, bicara mental itu kan bicara kesehatan otak. Kalau otaknya kemudian mulai nggak sehat, tinggal tunggu aja. Ada stresor, nah itu akan memunculkan mental disorder atau gangguan mental. Berarti kalau misalnya dari penjelasan yang makrokosmos tadi dok, penyakit gangguan mental itu semuanya berpusatnya melalui pikiran ya dok? Ya, jadi mental itu sama dengan mind, sama dengan psycho, sama dengan yang namanya soul, ya. Jadi itu pusatnya di situ. Kalau bicara soal memori, soal perasaan, soal itu ada yang namanya amigdala di dalam otak kita itu, ya seluruh otak lah. Itu saling terkoneksi begitu rupa sehingga pikiran, perasaan, perilaku kita itu semua diatur oleh yang namanya mind, ya, soul atau otak atau ya jiwa. Jadi definisi jiwa itu kan sebetulnya bagian dari tubuh manusia yang bersifat non materi. Jadi kalau dicari jiwa itu di mana, ya nggak jelas. Tetapi manifestasinya dalam proses pikir, dalam perasaan, dalam perilaku yang itu diatur semuanya oleh otak. Karena saya secara pribadi pun beranggapan bahwa kejiwaan itu lebih kepada ya perasaan gitu dok. Ya, ternyata dari perasaan itu tetap memprosesnya dari otaknya yang di otak. Apakah perasaan ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja gitu ya dok ya? Jadi orang bisa marah, bisa sedih, semuanya diatur oleh otak. Kalau otaknya nggak sehat, kemarahannya bisa berlebih, kesedihannya bisa kebablasan jadi depresi, jadi baper gitu. Baik, jadi dok. Sering orang bilang hati gini, ya ini kalau di sini lever ya. Tapi kalau bicara hati nurani, perasaan itu sebetulnya diatur oleh mind ini. Otaknya. Jadi pikirannya. Kalau pikirannya baik-baik saja, semua masalah jadi baik seperti itu ya dok ya. Tadi makrokosmos itu contohnya kan kejang. Tapi juga ini, apakah dia dikasihi dengan baik? Kebutuhannya bagaimana waktu balita itu? Apakah dia ada trauma? Ya, kena KDRT enggak? Dibully enggak? Ya, dihargai enggak? Itu menentukan. Jadi kehidupan bullying sekarang ini di rumah dimaki-maki, ya, di masyarakat dimaki-maki, di medsos dimaki-maki, di sekolah dimaki-maki, selesai sudah.
Baik, itu harus sangat-sangat dihindari dan diperhatikan oleh orang dewasa. Iya, betul. Dan undang-undang perlindungan terhadap anak itu harus ditegakkan betul. Karena kalau enggak, ya kita akan punya anak, ya banyak terjadi bonus demografi, tetapi mentalnya itu mental stroberi, namanya generasi stroberi. Kenapa dokter? Nampak indah, tetapi mudah rapuh. Jadi kalau mental baja kan lain ya. Baja itu nggak terlalu indah, tapi wah tahan banting Tahan gitu ya. banting, betul. Tapi kalau strawberry itu nampak indah, tapi jatuh udah penyet. Dipegang sedikit sudah menyanyi gitu ya, Dok, ya. Iya, itu Baik. namanya generasi strawberry. Dokter, saya juga dapat ini dokter, menggali sedikit data dari Kemenkes bahwa tahun 2023 itu di Indonesia sendiri di atas umur 15 tahun itu yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan mental itu kurang lebih sampai 16.600.000 jiwa. Jadi segitu banyaknya masyarakat umum itu yang mengalami gangguan kejiwaan. Dari Dokter Agung sendiri untuk dokter kan berpraktek juga di Rumah Sakit Suwandi ya dokter ya? Oh iya. Ya. Jadi di Rumah Sakit Suwandi ini untuk diagnosa awal misalnya ada pasien atau keluarga yang ingin mengetahui misalnya nih beliau-beliaunya sudah mendengar podcast kemudian sudah tahu ciri-ciri awal tadi yang dari genetik mikrokosmos sama makrokosmos ini tuh langkah yang paling tepat dilakukan oleh keluarga terdekat apabila terdapat keluarganya yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan ini dokter, itu setelah ke dokter diagnosanya atau perlakuannya pasca pemeriksaan itu seperti apa ya dokter ya? Karena di awal dokter juga menyampaikan banyak orang itu tidak mau ke profesional karena apa kata dunia kalau misalnya kami ini atau masyarakat umum ini dijudge bahwa sudah datang ke dokter jiwa gitu dok. Ya memang saya beberapa kali punya pasien itu dia bilang begini, dok saya mau periksa tapi tolong jangan cerita ke siapa-siapa terutama orang tua saya. Saya ini melakukan ini backstreet ya, karena saya sudah nggak tahan. Tapi saya diancam oleh orang tua saya kalau saya tetap maksa ke dokter jiwa, maka saya akan dicoret dari kakak. Wah. Jadi ancamannya serius itu. Nah sebaliknya ada juga suami atau istri yang dia berobat ke sini diam-diam. Jadi rupanya ketakutan terhadap profesional, terhadap psikolog, terhadap psikiater itu sudah mulai menurun ya. Sekalipun sebetulnya masih menurunnya itu masih tidak seperti harapan kita gitu loh. Perlu diketahui bahwa data Kemenkes itu yang tercatat loh. Betul. Mas Anam. Tercatat di Kemenkes. Iya. Yang bisa open kepada yang bisa menjawab jujur, iya. Yang tidak jujur, yang sembunyi-sembunyi itu. Berarti yang bisa lebih banyak dari data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Jadi itu terjadi cukup banyak ya, termasuk orang tua berobat jangan bilang anaknya. Itu terjadi di sini. Nah, saya ya sedih juga, tapi saya senang karena ada masyarakat yang nekat berobat demi dirinya ya. Karena secara hukum kalau sudah 17 tahun ke atas kan berhak menentukan hidupnya sendiri. Ya, bahkan ada bilang saya dicoret nggak apa-apa, yang penting saya sembuh. Gitu. Jadi kalau mau ke poli psikiatri di sini atau poli jiwa di sini sama dengan yang lain ya, mudah sekali. Tinggal ke puskesmas ya. Di puskesmas di Surabaya setahu saya itu hampir semua puskesmas ada psikolog. Jadi ada dokternya. Jadi dokter dan psikolog melakukan assessment. Jadi mereka sudah tahu biasanya, oh ini arahnya kemana. Nah, kalau mereka bisa ngatasi dengan psikoterapi ya, biasanya tidak dirujuk. Nah, tapi kalau dengan psikoterapi kok kelihatannya perkembangannya lambat ya. Karena kita tahu tadi
penyebab masalah mental itu kan otak ya. Otak. Dan itu murni biologis. Nah, masyarakat tuh berpikir kalau kena mental tuh biasanya ya kesambet gitu ya. Mungkin Kemasukan sesuatu yang tidak dapat terlihat. kiriman. Ada itu. Jadi kena guna-guna gitu ya. Sehingga seringkali mereka akhirnya keliling dulu ke cari orang pinter ya. Begitu orang pinter semua nggak bisa ngatasi, baru akhirnya datang nyari orang bodoh, orang dungu yang namanya psikiater ini. Wah, masyarakat. Seringkali udah habis-habisan, udah jual rumah, sudah. Lah ke orang-orang pinter itu ternyata nggak gratis loh. Mahal ya dok. Mereka sampai jual aset. Oh gitu ya dok. Sampai jual aset. Kasihan masyarakat ini. Nah, akhirnya dari psikolog nanti nggak usah minta dikasih. Jadi dokter di puskesmas itu ngasih rujukan, lalu datang ke sini atau ke poli di Surabaya kan ada juga di BDH ya. Di BDH ada satu psikiater namanya Dokter Riko. Kalau di sini ada 3 ya. Lalu ada psikolognya ya. Kalau puskesmas ada, rumah sakit juga ada psikolog klinis ya. Lalu dari loket seperti biasa, masyarakat sudah tahu dah. Tinggal daftar datang ke wali. Kemudian kita mengkonfirmasi diagnosis dari GP, dari dokter umum maupun psikolog itu. Saya melihat kebanyakan mayoritas diagnosis dokter puskesmas sama psikolog itu hampir sama dengan diagnosis kita. Hanya penanganannya itu kan mereka belum terbiasa karena memang bukan spesialis ya. Khusus. Jadi misalnya harus ngasih obat, dosisnya kapan ngasih obat dan lain sebagainya itu, nah itu memang pekerjaan kita. Sehingga iya, jadi pembagian tugasnya seperti itu. Baik, dokter tadi sempat juga disampaikan bahwa ada sampai ancaman dari keluarga kalau misalnya berobat ke dokter jiwa akan dikeluarkan oleh kakak. Itu kan juga termasuk salah satu penyebab orang terkena semakin parah gangguan mental. Oh iya. Dan kalau makin parah, ya seperti sakit fisik lah. Kalau sebelum sakit sudah dicegah, itu murah dan mudah. Tapi kalau sudah sakit misalnya katakanlah jantung sudah pasang ring misalnya 5 gitu ya, ya kan berat. Sama dengan kanker itu kalau stadium awal, tapi kalau sudah stadium 4B baru datang, nggak bisa diapa-apain kan, nggak bisa dioperasi. Nah, kena mental juga begitu. Kalau masih insomnia yang masih belum terlalu mengganggu kualitas hidup, itu mungkin nggak perlu pakai obat. Penyelesaiannya seperti apa dok kalau yang ringan-ringan? Biasanya psikoterapi, namanya cognitive behavior therapy ya. Kita kasih tahu, kita cek, masalahnya di mana nih, pola hidupnya, pola pikirnya, ya, atau gimana. Nah, kemudian kita melakukan satu ya konseling ya, yang terstruktur gitulah, namanya psikoterapi. Jadi kalau kemudian kita kasih PR, kemudian terjadi perubahan dan kemudian ternyata menjadi sehat, nggak perlu pakai obat. Jadi merubah pola hidup dan gaya hidupnya ya dok? Iya, jadi lebih cepat. Nah, contoh di tempat lain ya, di Amerika misalnya, itu sampai dibatasi loh ke psikiater, sampai dibatasi karena mereka itu malam tengkar sama istri, ya, besok sudah appointment suami istri itu, dok saya kemarin begini, ini kira-kira solusinya apa? Nah di sini udah cerai ya, itu ya, sudah ke pengadilan, sudah cerai, baru datang. Sudah terlambat ya dok ya? Terlambat sudah. Sudah terlambat. Tapi tetap ya sekalipun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya dok? Sekali. Ya. Dokter tadi masih lanjut yang terakhir saya sampaikan. Kalau dia takut karena diancam oleh keluarganya, apabila ada nih misalnya seperti saya, ternyata saya ada di lingkungan keluarga, di lingkungan kampung misalnya, di kampungnya itu ada anak yang mendapatkan tekanan-tekanan dari orang tuanya, padahal anaknya ini sepertinya mengalami gangguan kejiwaan. Apakah bisa dokter kami dari warga sekitarnya yang berinisiatif melaporkan itu berarti
harus ke mana dulu dok supaya menyelamatkan si anak ini dari tekanan orang tua yang impulsif terhadap? Yang pertama itu bukan apakah boleh ya, harus, wajib, karena undang-undangnya ada. Anak itu punya hak, ya toh. Nggak boleh KDRT. KDRT sudah itu termasuk misalnya dimaki ya. Itu kita harus cepat. Kalau berani langsung. Saya kalau misalnya jalan ya di kampung atau di perumahan gitu, ada anak dipukuli, saya langsung bel itu rumah. Saya bel, Pak, kenapa anaknya? Berhenti itu pemukulan. Oh, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa kok. Ini tadi cuman nakal sedikit. Berhenti. Tapi kalau nggak berani kan ada RT. Betul, Pak, dokter. Tapi kalau ekstrim sampai berbahaya betul, kita kan punya 112. 112. Wah, itu mantap banget itu. Itu semua lintas sektoral ada. Mau Linmas, mau dinas kesehatan, mau semua. Wah, itu sesuai kebutuhan. Mau pemadam kebakaran ada. Jadi kita lapor jelas namanya siapa dan saya melihat apa, jelas bertanggung jawab. Sebentar datang. Bagi untuk masyarakat sekitar ya dok ya, mungkin sedikit himbauan kalau satu masukan lagi dari dokter Agung, kalau melihat di sekitar kita jangan diam saja, kalau bisa membantu, kalau takut membantu langsung telepon 112 ya dok. Jangan cuek. Kalau ada anak misalnya malam-malam, anak misalnya masih ya di bawah umur, kemudian tidak pulang, kok ini keluyuran, kita tanya gitu loh. Kita tanya. Karena kalau kita diem, ya menormalisasi jadinya. Sebetulnya kalau ada hal yang nggak baik, kita diem, itu sebetulnya sama dengan kita setuju. Ya, kalau ada anak dipukuli, terus kita berpikir itu kan urusannya dia, urusan saya juga banyak, ngapain ngurusi dia? Itu berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi orang tua itu kalau mukuli anaknya sampai digantung begini loh. Iya, maaf ya. Nah, itu ada hukumnya itu. Jadi kita tidak boleh hanya diam ya dok? Nggak boleh. Kalau berani langsung tegur ya, dan kita jadi saksi. Kalau masih agak takut, lapor ke Pak RT. Sekarang ada sih cara lain. Ya sebetulnya sih nggak boleh ya, harus izin yang ngambil gambar. Tapi kalau kejahatan nggak perlu izin kan, ambil aja gambarnya, diviralkan. Betul. Sekarang lagi zaman sosial media. No viral, no justice. No viral, no justice. Satu quote dari Dr. Agung untuk menjaga kesehatan mental. Itu quote yang saya paling tidak suka. Harusnya sebelum viral sudah ada justice ya. Betul. Kenapa nunggu viral kan gitu. Tapi kalau nggak viral nggak gerak gitu ya. Nah, gitu. Zamannya sudah mulai ke seperti modernisasi dan globalisasi. Baik dokter, mungkin yang selanjutnya mungkin saya tanyakan dokter, kalau misalnya tadi sudah ada nih pengobatan dapat rujukan dari puskesmas juga untuk pasien yang BPJS khususnya ya, dok ya. Kalau pasien umum kan bisa langsung datang ya dok ya, sebagai pasien umum. Oh bisa. Konsultasi kejiwaan gitu. Bahkan kita akan ada klinik eksekutif ya. Jadi privasinya sangat dijaga. Betul. Metode atau pengobatan apa yang ada di Rumah Sakit Suwandi yang bisa menjadi acuan masyarakat umum apabila ingin berobat dok? Jadi kurang lebih apa saja sih yang kalau saya mau sakit konsultasi tentang mental saya harus ke Suwandikah, atau beberapa metode atau mungkin ya dok, saya kurang paham juga istilah-istilahnya, pengobatan atau penyembuhan yang bisa didapatkan di Rumah Sakit Suwandi dokter? Iya, di tempat kita ada 3 psikiater. Ada saya, ada Dokter Kamila, ada Dokter Hesti, lalu ada 1 psikolog ya, psikolog klinis ya, Bu Rani ya. Jadi lalu selain itu kita juga punya poli tumbuh kembang, kita punya poli rehab ya, sehingga kalau misalnya ya
Kalau di poli ini yang bisa kita lakukan pertama adalah psikofarmaka, pemberian obat. Ya, karena masalah kesehatan mental itu problemnya adalah di otak. Jadi keseimbangan vitamin di otak yang namanya neurotransmitter itu tidak normal. Sehingga dengan bantuan psikofarmaka itu menormalkan. Dan kalau sudah normal, baru bisa dilakukan konseling. Ya, psikoterapi yang kedua. Psikoterapi itu misalnya kita konsul ke psikolog, lalu kita sendiri juga ya. Psikolog lebih banyak ini ya, psikotes ya. Jadi itu pasien-pasiennya ngantri itu. Kalau di kita itu ratusan itu. Kalau di psikiatri. Kalau di psikolog nggak bisa sampai ratusan. Satu hari ya dibatasi karena satu tes itu bisa sampai 2 jam. Kalau psikologi itu memang nggak bisa banyak, kecuali psikolognya diperbanyak ya. Nah, gitu. Psikiatri karena nggak bisa nolak, itu pasiennya bisa di atas 100 itu. Iya. Jadi apes-apesnya ya 50 gitulah. Tapi kena sidik jari ini turun lagi. Kebijakan terbaru dari BPJS ya. 40 turun, 40 itu sekarang naik lagi. Sudah naik lagi, sudah rupanya masyarakat sudah terbiasa. Atau naiknya ini karena ada pasca yang kemarin dokter, ada yang gagal atau apa gitu dokter? Oh, kalau yang kaitannya dengan pemilu boleh dibilang hampir nggak ada. Alhamdulillah. Karena biasanya kalau di tempat praktek pribadi ada. Oh, ada. Jadi ya ada yang nggak siap kalah, ya, lalu nggak siap gagal gitulah. Tidak siap gagal. Tapi ada juga sih yang dia ya sekedar coba-coba, jadi cemas juga gitu ya. Jadi ada yang loh, aku kok jadi ya? Jadi gangguan mental juga ya dok ya? Jadi cemas. Tapi karena orangnya itu nggak takut profesional, jadi kalau ke rumah sakit cuman biasanya mereka kan menengah ke atas ya. Itu ya tadi masih karena stigma masyarakat itu kuat. Oh, itu kok ke psikiatri ya? Kan gitu. Nah itu untuk ngilangi itu nggak tahu, itu perlu ngundang malaikat atau gimana ya? Itu kayaknya sudah paradigma masyarakat umum ya dok ya? Iyalah, kalau di negara lain bisa, di Indonesia kok susah gitu. Adat ya. ketimurannya mungkin masih tinggi ya? Betul. Mungkin Indonesia perlu pindah ke barat ya. Nah itu geser buminya nanti dokter. Jadi itu, lalu ada lagi yang namanya psikoterapi, hipnoterapi juga bisa. Di sini berarti juga melayani hipnoterapi ya dok? Ya, hipnoterapi. Kemudian ada yang namanya ECT ya, electroconvulsion test. Jadi pakai kalau yang katakanlah sakit yang dengan obat sudah nggak ngatasi gitu, pakai nama alatnya ECT ya. Tapi kita juga kerjasama dengan poli tumbuh kembang karena di sana ada kayak daycare gitu ya. Lalu ada juga rehab untuk ngelatih ini bicara. Terapi bicara. Lalu kita harus kerjasama dengan THT karena kalau anak nggak bisa bicara ya, itu dicek THT-nya. Kalau misalnya dia tuli, ya berarti lebih banyak mengarah ke THT-nya. Kira-kira hanya itu karena di sini belum ada konsultan atau subspesialisnya belum ada. Mungkin dokter sedang proses pembelajaran ke subspesialis. Saya sedang proses jadi prof. Alhamdulillah. Provokator. Saya kira beneran dok kan. Alhamdulillah kalau misalnya rumah sakit Suwandi ada konsultannya juga seperti itu dokter. Ada, dokter Kamila itu minat ke anak dan remaja. Jadi dia kalau sama anak dan remaja itu dan anak-anak juga seneng. Jadi hobinya gitu, sehingga pasien anak dan remaja itu banyak di sini. Cuman kalau sudah misalnya yang perlu konsul ke konsultan ya kita ke Dokter Sutomo. Dokter Sutomo ya, karena di sana kan ya tipe A ya. Rujukannya ke sana ya dokter ya. Baik dokter, ini tidak terasa waktunya sebenarnya sudah mepet.
Sebenarnya Iya. masih banyak yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa lain waktu dengan subtema yang lebih Siap. mendalam ya gitu dokter. Siap. Baik, terima kasih untuk Dokter Agung dan untuk masyarakat umum atau pendengar podcast Sehati. Saya merangkum sedikit bahwa untuk menjaga mental health atau gangguan kejiwaan atau menjaga jiwa itu sangat penting. Jangan menunggu sampai terjadi baru berobat. Di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, seperti disampaikan oleh Dr. Agung, kita telah memiliki berbagai metode penyembuhan dan juga pencegahan agar kedepannya kita semakin meminimalisasi masyarakat, baik mulai anak-anak, remaja, bahkan dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan jika ingin konsultasi dengan Dr. Agung lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini, ataupun bisa melihat informasi lainnya di website Suwandi ataupun di YouTube Suwandi. Kita juga ada TikTok, Instagram, dan juga ada link untuk mendaftar ke poli spesialis kedokteran jiwa. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada salah-salah kata dan penyampaian yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Atas waktunya.